bebas madihita saluhuna. Hurian itu hata, andorang so masuk hita tu parmingguan di bagas tabe, di hari Pentakosta paduahon, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 135 ayat sada sahat rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi perbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amin. Sian Sion, si Tuhan ni hinadenggan, marsinondang debata, saina rodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonondo didok Jahoba, usehonok kumaik tu akan nama uas, doho akasunge tu nama hiyang. Usehonok kumatututon diku tu pinoparmuna nuaing. Jala pasupasukku tu pinoparmuna sugut. Jahoba do debata, jala ibana manondangi hita. Tambaton hamuma akapelean pestai, sahat rodi di akatanduk nilanggatan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok hami mauliate tu hosian nasa rohanami, ala di pojak hohuriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tu si, sai suruh maton dim perbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot hami, ho hanguluan nami, asa lohot tu ho hami marhite-hite ha porsyao nasitong, jala asa totong hu halason hami, pasangapon guarmu,
na terpuji rodi saleleng nileleng na. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 712 ayat 2. Tabege mapati ni debata di hari pesta Pentakosta padua honon, imasian Galatia 5 ayat 22, on madidok disi. Alai, aka ondo perbuan ni tondi, holong dohok las ni roha, dame dohok lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambohon dohok hatomanon. Imasahakna, atong, rak mangidogogo mahita sian tuhata laho mangulahon na hombartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 410 ayat 1 dohok 3. Jongjong mahita. Tapasere marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitop panasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahu ulahami marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masi tutudoho na uhum hami, ala ni dosa nami ala ni, natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami, ale debata nami,
pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai sesa madosa nami saluhuna, jala suru maton di parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot abadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah, na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonondo hatan ni Tuhan Jehova, nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sandiri manalesei, akka pangalasim ala ni hadirioku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapo madi debatana di ginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 100 sia ayat 2. Tajaha mahata ni debata epistel di pesta Pentakosta padua honon imasian buku Joel bindu tolu ayat sada sahat rodi 2 tajaha mamarsikot sorin. Jadi dung songoni pangusehonoku matondiku tu nasa sibuk gabe manururangi ma aka anak muna dohok boru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna. Rap mahita sude. Dohok dotu akka muna bawa dohok buru-buru. Pangusehonoku di akka ari tondiku. Ima sahakna. Martua ma akka natumangihon hata ni debata. Jala na pioksa. Amin. Marende mahista sian buku ende nomor 465 ayat sada dohot 4. Jongjong mahita.
Atong taha tindakon maha porsyautay soon nahina tindakon ni dongata saha porsyaon di sandok portibyon rap mandok mahita. Ahu porsya di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mopalangi doho tano. Ahu porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haw na pinarsilang na tuat tubanwa torudung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Ahu porsea di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangolu do sogo daging ni halak na mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Hundul mahita. Marende hita siang buku ende nomor 460 sada ayat sada sahat tu ayat 2. Huhut tapasahat mapeliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta kedua, saudaraku. Saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus kita semuanya tetap semangat, terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan pada perayaan Pesta Pentakosta kedua hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan dari surat Paulus ke jemaat Roma, Roma pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging,
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mulai khotbah di Pesta Pentakosta kedua ini dengan nyanyian dari buku ND HKBP nomor 236 ayat yang pertama dan berikutnya. Jojot domar sakiba binai ni jol mai na umaliangiba parohadagingi nahu maliangi baparo ada kingin. Dan di ayat 2 dikatakan sanaik tuhamagoan sudina sida lao ai siak kanguluan toktong nasida dau ai siak kanguluan toktong nasida dau. Artinya kira-kira begini, kita sering menjadi sedih, sering menjadi susah karena di dekat kita, di sekeliling kita ada orang-orang yang hidup menurut daging karena mereka menjauh dari jalan kehidupan tetapi justru berjalan menuju jalan kebinasaan. Memang begitulah hidup orang yang hidup dalam daging. Bukan hanya dia yang menjadi susah, tetapi orang-orang yang di sekelilingnya juga menjadi susah. Lalu sekarang apa yang dimaksud dengan hidup di dalam daging? Itulah yang diterangkan oleh Nats ini. Hidup di dalam daging bukanlah karena kita punya daging dalam tubuh ini, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini hidup di dalam daging adalah orang yang hidupnya dikuasai dosa, yang berpusat pada dirinya sendiri, yang dikuasai oleh hasrat dan keinginan duniawinya. Mereka ini hidup sesuka hatinya dan selalu memberontak terhadap Allah. Contoh-contoh perbuatan itu didaftarkan oleh Paulus di Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21 yang sering disebut sebagai buah-buah daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, hanya dengan melihat daftar itu saja kita sudah merasa ngeri, bukan? Dan mungkin kita juga pernah mengalami akibat yang ditimbulkan bila ada orang-orang seperti itu di samping kita, di sekeliling kita. Katakanlah keluarga akan berantakan bila ada percabulan, bila ada pemecah belah. Keluarga akan berantakan karena ada kemabukan, ada pesta pora. Negara dan rakyat miskin dirugikan oleh orang-orang yang melakukan korupsi, yang mementingkan diri sendiri. Huria akan terpecah belah karena ada roh amarah, roh pemecah, ada kedengkian, ada iri hati. Demikian juga dengan bisnis kita, dengan studi kita. Pokoknya kita sering disusahi oleh orang-orang seperti itu. Mereka tidak menyadari betapa mengerikannya akibat yang akan mereka terima.
Tentang itu mari kita baca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 21 yang mengatakan bahwa mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan di ayat 7a hingga ayat 8 nats ini disebutkan, itu akan membawa mereka ke dalam perseteruan dengan Allah dan pasti mereka tidak berkenan kepada Allah. Bahkan yang paling mengerikan di ayat 6 dan ayat 13 disebutkan, itu akan membawa mereka ke dalam hukuman maut kekal. Memang saudaraku ketika melakukannya, mereka yang hidup di dalam daging ini sepertinya merasa nikmat. Tetapi sejatinya hidup di dalam daging adalah nikmat yang membawa sengsara, yang membawa derita, yang membawa celaka. Karena sebenarnya hidup di dalam daging itu adalah hidup yang hampa. Bahkan mereka sering hidup di dalam ketakutan. Karena mereka telah menjadi budak nafsu dagingnya, telah menjadi budak dosa seperti dikatakan di ayat 15. Bahkan seperti kita baca di ayat 6 dan 13 tadi. Hidup di dalam daging itu sebenarnya saudaraku adalah sama dengan bunuh diri secara rohani. Hidup di dalam daging itu sangatlah mengerikan. Karena itulah firman Tuhan hari ini dengan keras mengajak kita jauhi diri. Jangan ikuti, jangan coba-coba hidup di dalam daging itu. Bila demikian, apakah ada pilihan lain? Apakah ada alternatif lain? Ada saudaraku, ada. Yang sangat bertolak belakang dengan yang tadi. Karena nikmatnya benar-benar nikmat kekal. Itulah yang ditawarkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan hari ini. Apa itu? Yaitu hidup menurut roh. Lalu sekarang apa artinya hidup menurut roh? Di khotbah kemarin, Yesus menjanjikan akan mengutus Roh Kudusnya yang disebut dengan Parakletos. Roh itu adalah Allah yang datang dalam bentuk roh yang seperti angin dapat hadir di mana-mana. Roh itulah yang bekerja di hati manusia, menuntun hati manusia untuk menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia akan mau percaya dan menerima Tuhan Yesus itu. Dan dia akan hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Sehingga seluruh hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Dia akan terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan kehendak Roh Kudus itu. Dan dia akan tetap memikirkan hal-hal yang rohani. Dan dia akan menolak segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Apapun itu, bagaimanapun nikmatnya itu, bagaimanapun jumlah uangnya di situ, bagaimanapun tingginya jabatan yang ditawarkan oleh daging itu, dia akan menolak seluruhnya itu. Karena itu, yang hidup di dalam roh berarti hidup di dalam Kristus. Sebagaimana manusia hidup di dalam udara, demikianlah orang-orang yang dituntun roh itu hidup di dalam Kristus. Tidak pernah terpisah dari Kristus. Seluruh hidupnya dipenuhi oleh Kristus seperti ranting dengan pohonnya itu. Seluruh pikirannya, seluruh keinginannya dikuasai oleh Kristus. Dan orang ini memberi dirinya dikendalikan Kristus. Sehingga dia hanya fokus menuju Allah. Semua hidupnya semakin hari semakin dekat ke sorga. Walaupun dia masih hidup di tengah dunia ini. Saudaraku, hidup menurut roh itu memberi kita banyak nikmat dan keuntungan. Dan itulah yang didaftarkan Paulus dalam nats ini. Yang pertama di ayat 2a dikatakan, roh itu memberi hidup. Karena roh itu mengarahkan seluruh hidup kita menuju hidup kekal di dalam Kristus. Dan yang kedua di ayat 2b dikatakan,
roh itu memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan hawa nafsu. Perbudakan dosa dan hawa nafsu itu sering membuat kita ketakutan. Tetapi hidup di dalam roh akan membebaskan kita dari ketakutan apapun. Dan yang ketiga yang sangat berharga itu dikatakan di ayat 14 dan ayat 17. Bahwa bila kita hidup di dalam roh, maka kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh Allah itu yang memberi kita kepastian tentang itu, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita dengan yakin berseru kepada Allah kita, ya Bapa, ya Abba. Itu tertulis di Galatia 4 ayat 6. Dan manfaat yang keempat sejalan dengan keempat tadi, seperti yang dikatakan di ayat 17, dan yang sejajar juga dengan Galatia 4 ayat 1 hingga ayat 6, dikatakan bahwa jika kita telah diadopsi menjadi anak Allah, dan iman kita menjadi iman yang dewasa, maka kita akan memperoleh hak waris atas seluruh milik Allah. Itu yang luar biasa. Dan yang berikut di ayat 24 dikatakan, bila kita memberi diri kita menuruti roh itu, maka roh itu akan memberi kita pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan akibat kasih karunia Tuhan Yesus. Paulus menyadari bahwa setiap orang percaya itu akan menghadapi banyak hambatan, banyak penderitaan, dan banyak siksaan akibat imannya. Dan juga Paulus menyadari bahwa setiap orang percaya itu selama hidup di dunia ini, dia harus berjuang mati-matian melawan segala macam godaan, keinginan duniawi, melawan godaan hawa nafsunya sendiri. Dan karena itulah diberikan kita sebuah kekuatan kita melawan semuanya itu adalah pengharapan. Dan itulah yang diberikan Roh Kudus bagi kita. Orang yang mau dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan memiliki pengharapan akan kemuliaan, mahkota kemenangan bersama dengan Kristus. Itulah hadiah yang menunggu kita di garis finish, seperti dikatakan di Ibrani 10 ayat 32 hingga 39. Dan pengharapan inilah yang membuat kita kuat. Pengharapan inilah yang membuat kita terus berdaya melawan segala godaan daging itu. Pengharapan ini bagaikan sauh yang menahan kapal terhadap terpaan gelombang yang ganas itu. Kita baca di Ibrani 6 ayat 19. Dan Roh Kuduslah yang memastikan pengharapan seperti itu bagi kita. Dan manfaat yang berikutnya saudaraku tertulis di ayat 26 hingga 27. Dikatakan bahwa roh itu membantu kita dalam berdoa. Karena kita tidak tahu berdoa. Mengapa? Kita tidak tahu berdoa karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kita tidak tahu meminta apa yang akan kita minta. Dan juga kita tidak tahu berdoa karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita ini sering seperti anak kecil yang menginginkan semuanya yang mungkin justru membahayakan diri kita. Karena itulah Allah sering tidak mengabulkan doa-doa kita karena Tuhan tahu itu membahayakan bagi kita. Saudaraku, disitulah peranan Roh Kudus, yaitu membantu kita. Roh Kudus itu ada di samping kita. Tetapi bukan hanya di samping kita, dia ada di dalam hati kita untuk membantu kita menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Dialah yang akan menggerakkan, yang akan menguatkan, yang mendorong hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita. Walaupun doa-doa itu sering hanya berupa keluhan-keluhan jiwa kita. Holan hoi hoi sabdi. Karena itulah doa yang sempurna sebenarnya adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, kehendakmu lah yang jadi, bukanlah kehendakku.
Itulah yang akan terus diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudaraku, itulah manfaat-manfaat yang kita terima bila kita mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bila kita mau hidup menuruti roh itu. Saudaraku, tentu kita semuanya menginginkan hidup seperti itu, bukan? Lalu mungkin timbul pertanyaan di hati kita. Bagaimana supaya saya bisa hidup di dalam roh itu? Bagaimana supaya bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena daging ini sangat-sangat kuat untuk menarik, untuk melemahkan kita. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus di Getsemane. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu kita mungkin sering berpikir, apakah saya bisa hidup di dalam roh? Saudaraku, pasti bisa. Pasti bisa. Jaminan untuk itu diberikan di ayat 1 hingga ayat yang ketiga tadi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kuasa manapun. Sehingga bila kita sudah mau menerima Tuhan Yesus dan kita mau mengandalkan kuasa kemenangannya itu, maka kuasa manapun tidak mampu lagi memperbudak, tidak mampu lagi mengendalikan kita. Tetapi pilihan itu tetap ada pada kita. Kita yang memilih, kita mau menerima dan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu yang akan memampukan kita hidup di dalam roh, atau kita menolaknya dengan mengikuti kemauan daging itu. Memang saudaraku, ingatlah, si iblis itu sering membodoh-bodohi kita dengan mengatakan, mana mampu kamu? Mana bisa kamu bertobat? Mana bisa kamu hidup di dalam roh? Kamu selalu kalah oleh keinginan dagingmu. Kamu kan orang yang lemah dalam iman. Itulah husip-husip nisibulis yang akan melemahkan kita. Dan itulah yang dikatakan Yesus tadi. Kita mau terus-menerus si iblis itu berusaha untuk melemahkan kita supaya kita kalah. Tentang itu saudaraku ada sebuah ilustrasi begini. Ada seekor gajah yang ketika masih muda kakinya diikat ke sebuah tiang. Dan dia mencoba meronta untuk melepaskan diri dari rantai itu. Tetapi tidak bisa. Terus menerus sekian lama dia terus mencoba tetapi tidak berhasil. Lalu apa akibatnya? Walaupun gajah itu sudah semakin besar, sudah sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar, tetapi dia tidak mau lagi pernah mencoba melepaskan diri dari ikatan tadi. Mengapa? Karena di dalam pikirannya, mindsetnya telah tertanam kepastian bahwa dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri. Di dalam pikirannya, mindsetnya telah tertanam bahwa dia lemah. Padahal sebenarnya tidak demikian, saudaraku. Saudaraku, seperti itulah si iblis sering membodoh-bodohi kita. Menanamkan dalam hati kita mindset yang mengatakan kita ini lemah, kita ini pecundang, kita ini pasti kalah, kita ini tidak mungkin bisa mengalahkan kuasa daging. Tujuan si iblis agar kita tetap berada di bawah kendalinya dengan hidup di dalam daging. Padahal saudaraku, kita pasti bisa. Sekali lagi, kita pasti bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah pikirkan terus, biarkan pikiranmu itu terus diisi oleh kemenangan Tuhan Yesus. Tanamkan kemenangan itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Lalu terimalah tuntunan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan mengubah mindset tadi dari mindset sebagai pecundang menjadi mindset pemenang. Karena itulah orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus itu dia akan bangkit melawan daging. Benar, kuasa daging itu sangat kuat, tetapi orang yang dituntun Roh itu akan mau bangkit
dengan mengandalkan kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Dia bangkit melawan daging itu. Dia mau berkomitmen menuruti tuntunan Roh Kudus itu. Sekarang saudaraku, pilihan ada pada kita. Kita mau terus-menerus hidup di dalam daging yang sama artinya bunuh diri karena akan membawa kita kepada kebinasaan yang mengerikan itu? Atau apakah kita mau mengandalkan kuasa kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus sehingga kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu yang memberi banyak manfaat bagi kita. Terutama kita diangkat menjadi anak Allah yang akan mewarisi hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, mari pilihlah hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami agar kami selalu hidup menuruti tuntunan Roh Kudus dan menjauhkan diri dari menuruti keinginan daging. Kami tahu Tuhan, kami sering lemah. Tapi yakinkan kami sehingga kami mau mengandalkan kuasa kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami mau bertekad untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang masih terus-menerus mau hidup di dalam daging. Berikanlah hikmat dan kuasa-Mu bagi para hamba-Mu, agar Engkau gunakan mereka untuk melepaskan saudara-saudara kami itu dari kuasa daging dan mengarahkan mereka hidup menuruti Roh-Mu. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, berkatilah seluruh umat-Mu dalam semua bidang kehidupannya, di pekerjaannya, di usahanya, di studinya, di keluarganya, di pergaulannya, dan lain-lain. Berilah kami Tuhan keberhasilan. Pulihkanlah bila ada dari antara umat-Mu yang mengalami hal yang menyakitkan akibat pandemi ini. Jangan biarkan ada mereka yang putus asa. Tetapi bangkitkanlah pengharapan kami bahwa setelah semua keadaan yang menyedihkan ini, Tuhan sudah menyediakan bagi kami masa depan yang gemilang. Itulah yang membuat kami bisa bangkit dari seluruh masalah kami. Dan kami mau berjalan ke depan dengan mantap dan penuh sukacita. Ya Tuhan, Tabib yang Maha Agung, sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Kuatkanlah hati yang goyah dan yang lemah. Cukupkanlah segala keperluan kami. Bersegeralah membuang virus ini dari antara kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh usaha vaksinasi dan seluruh usaha untuk menemukan obat melawan virus ini. Berikanlah juga hati yang semakin taat untuk mematuhi protokol kesehatan, agar kami semua turut berkontribusi aktif memutus rantai penyebaran virus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamwa kadongan, nungata jalo hata ni debata, nuaing tapasahat mapeliata, huhut mamarede hitasian nomor 102 ayat sada dohot ayat 2.
jongjong mahita saluhutna. Tatangnya mapiliata ali di bata manamina di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nading gadohot nasauli basana mauli utus hupasahatami masyanan nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.